Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk ada sampai pada saat ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Yang saya hormati, Ibu ESL sebagai guru pembimbing dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama saya, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenalkan, nama saya Carolina Tasya Batara. Saya dari kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 1 Brastagi. Di sini, saya akan membawakan teks ceramah dengan topik masalah keagamaan yang berjudul hubungan etika dan agama. Persoalan etika dan agama adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Bahkan seperti disampaikan oleh Franz Magnisuseno, etika memang tidak dapat menggantikan agama, tetapi etika dapat membantu agama dalam memecahkan masalah yang sulit dijawab oleh agama. Apakah etika itu? Sebelum lebih jauh kita membahas tentang hubungan etika dan agama atau mencari titik temu di antara keduanya, maka ada baiknya kita memahami apa etika itu. Memahami etika pertama-tama perlu untuk membedakannya dengan moral. Etika lebih pada prinsip-prinsip dasar baik buruknya perilaku manusia, sedangkan moral untuk menyebut aturan yang lebih konkret. Ibaratnya, ajaran moral merupakan petunjuk bagaimana kita harus bertindak, sedangkan etika adalah bagaimana memberi penilaian terhadap tindakan kita. Secara sederhana, etika dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari secara sistematis tentang moralitas dan memberi penilaian terhadap tindakan moral. Etika dapat juga dikatakan sebagai sebuah pandangan filosofis dalam melihat perilaku manusia. Perilaku tersebut tercermin dalam tindakan moralnya, sehingga seseorang tidak perlu beretika untuk membuat tindakan moral. Moral merupakan tindakan yang tidak terikat oleh apapun, termasuk agama. Orang bisa bertindak moral tanpa harus beragama, dan sebaliknya, beragama bisa bertindak amoral. Masih adakah tindakan moral yang otonom? Sebuah pertanyaan yang menjadi pergumulan kita sekarang ini. Benarkah ada tindakan moral yang tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang eksternal? Benarkah masih ada kebenaran moral yang berdasarkan suara hati? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sulit dijawab, karena pada kenyataannya situasinya menjadi berbeda. Bahwa sebagian manusia bertindak berdasarkan kebiasaannya yang ada di sekitarnya, bertindak berdasarkan adat istiadat, bertindak berdasarkan agama, bertindak berdasarkan kepentingan politik, dan berdasarkan pergumulan sosial dan lain-lain. Dalam pandangan empirisme, maka dapat dikatakan tidak ada tindakan moral yang tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang eksternal. Tentu saja tidak ingin mempertentangkan empirisme dan rasionalisme, serta tidak akan membahas terlalu jauh tentang tindakan moral, karena di sini saya ingin melihat bagaimana etika dalam praktis kehidupan manusia, serta bagaimana kaitannya dengan agama. Mengapa manusia beragama? Salah satu ciri khas manusia adalah mampu berefleksi terhadap kehidupannya, seperti yang diungkapkan Teilhard de Chardin yang dikutip oleh sastra Prateza bahwa hewan mengetahui, tetapi hanya manusia mengetahui bahwa ia mengetahui. Kesadaran diri adalah ciri manusia. Karena itu, ia mampu berefleksi terhadap hidupnya. Ia mampu berefleksi terhadap kehidupan religiositanya. Karena itu, tidak salah jika kita menyebut manusia sebagai makhluk religius. Sebagai makhluk religius, maka ia mencari yang transenden dalam dirinya, dan manusia mendapatkan itu dalam nilai-nilai agama. Jika agama tidak lagi mampu membuat manusia berefleksi terhadap hidupnya, maka agama pun ditinggalkan oleh manusia, dan manusia mulai mencari keberagamaannya dalam bentuk yang berbeda. Agama dapat memberi doktrin kebenaran yang tidak mungkin diubah oleh manusia. Ketika agama bersentuhan dengan etika, maka ajaran agama sebagai yang absolut tidak mungkin diubah, tetapi dalam keabsolutannya, etika mempunyai peran untuk menjaga para penafsir untuk tidak menjadi bias.
dengan rasionalitas etika, maka agama dapat dipahami dalam konteksnya. Bagaimanakah hubungan etika dan agama? Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa etika dan agama adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Antara etika dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan, atau dalam bahasa Sudiarja, agama dan etika saling melengkapi satu sama lain. Agama membutuhkan etika untuk secara kritis melihat tindakan moral yang mungkin tidak rasional. Sedangkan etika sendiri membutuhkan agama agar manusia tidak mengabaikan kepekaan rasa dalam dirinya. Etika menjadi berbahaya ketika memutlakkan rasio, karena rasio bisa merelatifkan segala tindakan moral yang dilihatnya termasuk tindakan moral yang ada pada agama tertentu. Hubungan etika dan agama akan membuat keseimbangan, di mana agama bisa membantu etika untuk tidak bertindak hanya berdasarkan rasio dan melupakan kepekaan rasa dalam diri manusia. Pun etika dapat membantu agama untuk melihat secara kritis dan rasional tindakan-tindakan moral. Bahwa kepelbagaian agama adalah salah satu hal yang membuat kita juga menjadi sadar betapa pentingnya etika dalam kehidupan manusia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia yang berbeda agama tanpa etika di dalamnya. Kebenaran mungkin justru akan menjadi sangat relatif, karena kebenaran moral hanya akan diukur dalam pandangan agama kita. Di luar agama kita, maka tidak ada kebenaran. Etika dapat dikatakan telah menjadi jembatan untuk mencoba menghubungkan dan mendialogkan antara agama-agama. Kita dapat mengatakan bahwa etika secara filosofis menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan agama-agama, khususnya bagi negara-negara yang majemuk seperti Indonesia. Etika secara rasional membantu kita mampu untuk memahami dan secara kritis melihat tindakan moral agama tertentu. Kita tidak mungkin menggunakan doktrin agama kita untuk melihat dan menganalisis agama tertentu. Jika sekiranya agama hanya satu, apakah dengan demikian etika tidak lagi dibutuhkan? Karena agama tersebut akan menjadi moral yang mutlak dalam kehidupan manusia. Kalau kita tetap memahami bahwa etika hadir untuk secara rasional membantu manusia memahami tindakan moral yang dibuatnya, maka tentu etika tetap menjadi penting dalam kehidupan manusia. Karena etika tidak akan terikat pada apakah agama ada atau tidak. Etika akan tetap ada dalam hidup manusia selama manusia masih menggunakan akal sehatnya dan rasionya dalam kehidupannya. Sekalipun manusia menjadi ateis, etika tetaplah dibutuhkan oleh mereka yang tidak mengenal agama. Apakah cukup kita beretika tanpa beragama? Jika kita mencoba memahami secara filosofis, maka dapat dikatakan bahwa etika tanpa agama adalah kering. Sebaliknya, agama tanpa etika hambar. Bahwa manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk rasional, tetapi melekat dalam dirinya makhluk religius yang membuat dia mampu berefleksi terhadap kehidupannya. Karena itu, agama akan membantu manusia untuk bertindak tidak hanya berdasarkan rasionya, tetapi juga berdasarkan rasa yang ada dalam dirinya. Satu kesatuan antara rasio dan rasa yang melekat dalam diri manusia. Manusia bukanlah makhluk egois yang mengandalkan rasionya semata-mata. Dari penjelasan dari berbagai sudut, maka dapat kita katakan bahwa hubungan etika dan agama merupakan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Etika dapat berjalan sendiri dengan rasionalitasnya, pun agama tidak dapat berjalan sendiri dengan doktrinnya. Etika tanpa agama menjadi kering, dan agama tanpa etika menjadi hambar. Etika yang baik adalah etika yang memberi ruang terhadap kepekaan rasa dan tidak hanya mengandalkan rasio dalam bertindak. Karena etika seperti ini hanya akan mendatangkan sebuah kebenaran subjektif yang tidak bernilai dan cenderung melupakan hakikat manusia sebagai makhluk religius. Kepekaan rasa itu terdapat dalam agama. Sebaliknya, agama pun harus mengakui pentingnya etika dalam kehidupan bersama. Bahwa tanpa etika maka agama-agama akan sulit untuk mencari nilai bersama. Karena masing-masing agama mempunyai doktrin sendiri-sendiri. Karena itulah etika mempunyai peran besar dalam agama-agama. Etika juga menjadi penting untuk memahami dan menilai tindakan moral secara kritis.
dari setiap perilaku moral manusia, baik itu moral dasar, moral agama, etnis dan kesukuan, dan moral sosial. Sebagai makhluk religius yang dimampukan berefleksi terhadap hidupnya, maka dia membutuhkan rasio untuk memahami kebenaran. Sebagai makhluk rasional yang membedakannya dari makhluk lain, maka dia membutuhkan spirit religiositas sehingga dia bertindak berdasarkan rasa, sehingga dia ada untuk kebaikan manusia dan tidak menjadi makhluk yang egois yang melupakan ekstensi sosialnya, serta tidak hanya menjadi makhluk yang moralitas atau humanis, tetapi benar-benar melekat dalam dirinya sebagai makhluk religius dan rasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.